بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang utama ini, Majlis Kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya Al-A'zam yang apabila Allah diminta dengan namanya tersebut Allah akan memenuhinya. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan beberapa ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita kriteria dan perangai mereka orang-orang munafik, beserta penjelasan dan uraian dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait ayat-ayat tersebut, dengan tambahan beberapa catatan dari saya. Berikut ini kata Allah Jalla wa Ala di dalam surat yang sedang kita bahas, Al-Baqarah ayat 16. Allah Jalla wa Ala berfirman, ba'dama a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka itu, yaitu orang-orang munafik, adalah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka sungguh perniagaan mereka tidak beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan sungguh mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Sudi fi tafsirih an Abi Malik an Abi Shalih bin Abbas an Murrah an Ibn Mas'ud wa an nas min as-sahabati radhiyallahu anhum, ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda qala akhadhu dhalalata wa tarakul huda. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa beberapa sahabat Nabi SAW menerangkan bahwa makna firman Allah ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda adalah akhadhu dhalalata wa tarakul huda. Mereka lebih memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam ayat yang lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sebenarnya mereka Yahudi Nasrani dan kaum musyrikin di masa itu mengenal Nabi Muhammad. Mereka kenal baik Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, mereka mengenalinya bahwa beliau adalah seorang yang jujur, seorang yang paling mulia dari berbagai sisinya, orang yang paling selamat dari berbagai kekurangan. Dan mereka yakin bahwa beliau adalah Nabi. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi mereka menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang lain Allah menyatakan hasadam min indi anfusihim,
Hal itu dikarenakan hasad, ya, dikarenakan hasad yang ada pada diri mereka. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa qala Muhammad ibnu Ishaq an Muhammad ibnu Abi Muhammad an Ikrimah an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda ay al kufru bil iman. Abdullah bin Abbas juga menyatakan bahawa ini maksud dengan firman Allah ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda adalah al kufru bil iman. Mereka lebih memilih kekufuran ketimbang keimanan. Wa qala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, makna ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda adalah amanu thumma kafaru. Mereka awalnya beriman, setelah itu mereka kufur kembali. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahawa ayat ini semana dengan firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 17, yaitu firman-Nya Allah, wa amma tsamuda fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud yang diutus kepada mereka nabi mereka Ad, kami telah memberikan kepada mereka petunjuk, telah kami terangkan kepada mereka jalan menuju syurga dan jalan-jalan yang dapat menyeretkan mereka ke dalam neraka. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tetapi mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Allah menamakan orang yang berpaling dari jalan yang benar sebagai orang yang buta, sekalipun dia memiliki mata. Allah namakan dia adalah orang yang buta karena buta dari kebenaran. Di dalam surat Taha Allah Jalla wa Ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dan apabila telah datang petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah sesat di dunia dan dia tidak akan celaka di akhirat. Di antara dalil yang menerangkan tafsir ayat ini adalah hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadisku yang sahih. Kemudian kata Allah Jalla wa Ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ini di alam barzakhnya. Sebagian ulama yang lain juga menyebutkan ini mencakup kehidupan dunia dan alam barzakh serta akhirat. Di dunia Allah sempitkan hatinya sehingga dia tidak merasa kebahagiaan yang hakiki sekalipun dia memiliki dunia. Di dalam alam kubur dengan azab yang Allah persiapkan di dalam liang kubur. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia aku memiliki kedua mata, aku bisa melihat. Kenapa pada hari ini aku tidak bisa melihat? Maka Allah menyatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, datang kepadamu peringatan, seruan kepada syurga, diterangkan kepadamu jalan-jalan menuju syurga, engkau meninggalkannya. Diterangkan kepadamu jalan-jalan yang akan menyeretkan engkau ke dalam neraka, engkau justru memilihnya. Fakadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Engkau melupakannya, engkau meninggalkannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka demikianlah engkau ditinggalkan pada hari ini. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam ayat ini dan Al-Qur'an secara umum, mereka ada yang qad hasala lahul iman tsumma raja'a anhu ilal kufr. Ada yang memang sebelumnya mereka benar-benar beriman, kemudian setelah itu kembali kepada kekufuran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat ketiga, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim.
Yang demikian itu karena mereka tadinya beriman, kemudian mereka murtad, kufur kembali, maka Allah tutup pintu hati mereka. Mereka tidak memiliki istiqamah, tidak komitmen dalam beragama. Tidak komit dalam beragama. Sesukanya dan semaunya. Lagi mood beriman, beriman. Lagi mood kafir, kafir. Lagi mood taat, taat. Lagi mood maksiat, maksiat. Maka Allah katakan, dzalika bi annahum aman. Tadinya mereka beriman, tsumma kafaru. Setelah itu mereka kufur. Fatubi ala qulubihim, maka ditutuplah pintu hati mereka. Au annahum istahabbu dhalalata 'ala al-huda. Ada pula di antara mereka dari awalnya memang lebih memilih kesesatan daripada hidayah yang telah ia ketahui. Artinya dari awalnya memang dia berpaling dari Islam. Kama yakuna halu fariqin akhar minhum fa innahum anwa' wa aqsam. Maka mereka bermacam-macam dan terbagi-bagi. Dari ayat di atas dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir di atas, jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita dapat memetik beberapa pelajaran. Di antaranya bahwa menukar jalan syurga dengan jalan neraka, baik itu menukar keimanan dengan kekufuran, sunnah dengan bidah, atau ketaatan dengan maksiat, itu dinamakan oleh Allah fama rabihat tijaratuhum, adalah perniagaan yang tidak akan pernah beruntung. Dan orang yang demikian Allah katakan wa ma kanu muhtadin, adalah orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Bagaimana tidak, jemaah yang dimuliakan Allah? Karena sungguh syurga Allah itu amatlah mahal. Di dalamnya sesuatu yang nikmat-nikmat yang belum saking indahnya ya belum pernah terbesit di dalam hati kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita, dan belum pernah terlihat oleh kedua mata kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisun qudsi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan di dalam syurga nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh kedua mata mereka, yang belum pernah terdengar oleh kedua pendengaran mereka, dan belum pernah terbesit di dalam hati kita, hati mereka. Artinya seindah-indahnya nikmat yang pernah kita bayangkan di dunia ini, yang pernah kita lihat dan yang pernah kita dengar, maka nikmat yang ada dalam syurga jauh lebih indah dari itu berkali-kali lipat. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhul a'yun. Di dalamnya kalian bisa memperoleh apa saja yang kalian inginkan. Dan di dalamnya penuh dengan kenikmatan mata. Wa azwaju mutahharatun. Wanita-wanita yang ada di dalam syurga adalah wanita suci. Apa maksudnya suci? Para ulama tafsir menerangkan, mereka tidak haid dan tidak nifas. Ya, tidak punya ludah, dan mohon maaf, tidak mengeluarkan angin, tidak mengeluarkan kentut. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari, yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia enggak dipoligami, di syurga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk syurga 70 istrinya, jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada yang memiliki 4 bidadari, dan Nabi sebutkan di dalam hadis qudsi di dalam syurga, inna fil jannah suqan ya'tunaha yaumal jum'ah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk syurga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Beda dengan pasar yang ada di dunia ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam
Muslim dari sahabat Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti rajulun yadkhulu rajulun al-jannata ba'da ma udkhila ahlul jannati al-jannah." Datang seorang penduduk surga yang dimasukkan ke dalam surga setelah seluruh penduduk surga masuk ke surga. Artinya dia orang yang terakhir masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk surga. Paling terakhir masuk surga. Maka Allah katakan kepadanya, "Atardha an u'tiyaka mithlu malakin fid dunya?" Maukah engkau menerima nikmat yang aku berikan kepadamu seperti kerajaan seorang raja di dunia? Dia pun menyatakan, "Radit." Sungguh aku ridho ya Allah. Maka kata Allah, "Falaka mislu asyrati amthaliha." Falaka asyru amthaliha. Aku berikan untukmu di dalam surga 10 kali lipat dari kerajaan dunia. Raditu ya Rabb. Dia pun menyatakan, aku ridho ya Rabb. Maka Allah katakan kepada-Nya, "Walaka bimithliha wa mithluha wa mithluha wa mithluha." Dan aku akan berikan untukmu berkali-kali lipat lagi. Dalam riwayat yang lain, akan diberikan untukmu segala apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan dan apa yang terbesit di hatimu akan diberikan untukmu. Ini kedudukan penduduk surga yang paling rendah, yang paling terakhir masuk surga, jemaah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ya akhiru man yakhruju minan nar min ahli an-nar rajulun qad sara habwa." Penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka, karena telah pernah kita bahas orang yang masuk ke dalam neraka Allah terbagi menjadi dua. Ada yang masuk dia kekal selama-lamanya, tidak akan keluar lagi, yaitu mereka orang-orang kafir ketika di dunia, ya, kafir dengan berbagai jenisnya. Atau ketika di dunia dia mengikuti agama Islam, tapi sebelum matinya dia melakukan salah satu dari dosa yang bisa membatalkan Islam, kemudian tidak bertobat darinya sampai mati, maka dia pun kekal di dalam neraka. Yang kedua adalah orang-orang yang mati di atas tauhid, tidak membawa dosa syirik, tetapi dia memiliki maksiat yang cukup banyak. Maksiat yang cukup banyak selain syirik, dan Allah belum mengampuninya. Maka mereka dimasukkan ke dalam surga, dalam neraka terlebih dahulu, sampai dibersihkan dari dosa-dosa tersebut, kemudian barulah dimasukkan ke dalam neraka. Namun jangan sampai terbesit di hati kita, biar aman becut hang. Tak datang mau neraka tinggal tak duit hit. Baik sampai nah lagi jemaah. Jangan sampai demikian. Jangan sampai ada ya, bisikan dalam hati kita, kalau demikian amanlah, walaupun masuk neraka kan nanti ada bisa keluar juga. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Hari yang paling pendek di akhirat, satu harinya itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Satu hari di akhirat panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan, ada sebagian orang mendapatkan hari satu harinya panjangnya khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Dan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Inna ahwana ahli nari 'adzaban yaumal qiyamah rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaqli minhuma dibaghu fayadhunnu annahu ashaddu 'adzaban wa huwa ahwanuhum 'adzaban." Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Nah, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka adalah seorang yang telah menjadi arang. Dia sudah terbakar menjadi arang. Kemudian Allah menyatakan, "Izhab udkhulil jannah." Pergi masuklah ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha qad muliat. Maka dia menyangka bahwa surga udah penuh semuanya.
Dia pun berkata, ya Rabb, ma ra'aitu li fiha manzilah. Ya Allah, sepertinya enggak ada tempat lagi untukku di dalam syurga. Lihat, Allah Jalla wa'ala Rahman, Rahim, Al-Ghafur. Allah katakan, untukmu di dalam syurga, asyaratu amthali dunia, 10 kali lipat dunia aku berikan untukmu di dalam syurga. Begitu dia masuk, maka Allah katakan, aku akan memberikannya berlipat-lipat, berkali-kali lipat lagi dari 10 kali lipat dunia untukmu. Dia pun menyatakan, ya taskharu bi wa antal malik, ya Allah, apakah engkau bercanda denganku sedangkan engkau adalah maharaja? Maka dia pun dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian Nabi ketika menerangkan hadis ini, fadhahikan Nabi SAW. Nabi pun tertawa dan senyum ketika menceritakan kisah tersebut. Ini beberapa gambaran dari keindahan syurga secara umum, jemaah. Maka sungguh sangat rugi seseorang yang menukar syurga dengan neraka. Tadi telah kita dengar hadis yang menerangkan kepada kita azab yang paling ringan di dalam neraka. Itu yang paling ringannya seperti itu, jemaah. Diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, langsung meleleh dan mendidih otaknya. Sepanas-panasnya api di dunia ini, apabila kedua kaki yang terbakar, jangankan kepala, paha pun tidak akan ikut hangus. Tapi dalam neraka Allah, 2 bara api yang diletakkan di bawah kaki seorang hamba bisa menjadi sebab meleleh dan mendidih otaknya. Dan itu yang paling ringan. Belum dituangkan kepadanya dimasukkan ke dalam mulutnya buah zakum. Belum dituangkan ke dalam mulutnya air atau minyak mendidih, sukumaan hamiman, air yang mendidih, kaghalil hamin, dan juga minyak yang mendidih. Belum pula diminumkan kepadanya nanah penghuni neraka. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, minuman penghuni neraka itu ada 4 macam. Allah sebutkan dalam Al-Quran 4 macam minuman penghuni neraka. Yang pertama Allah sebutkan, wasukumaan hamiman faqatta'a am'a'ahum, dalam surat Muhammad. Mereka diberikan air, diminumkan air yang mendidih. Ketika mereka meminumnya, maka seluruh isi perut mereka hangus dan putus. Minuman yang kedua dari minuman penghuni neraka yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, kaghalyil hamim, adalah minyak yang mendidih. Itu dituangkan ke dalam mulutnya. Yang ketiga, mimma'il sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu, adalah nanah penghuni neraka. Setiap kali ingin diminumkan kepadanya, dia tidak mampu meneguknya. Nanah penghuni neraka. Sungguh tak terbayangkan oleh kita bagaimana buruknya. Tatkala kita melihat buruknya dan jeleknya nanah penghuni dunia. Yang keempat Allah sebutkan di dalam surat Sad, hadza falyadhuqu hamimu wa ghassaq. Ghassaq, kata Abdullah bin Abbas, adalah air dingin, saking dinginnya dia mematikan. Ini 4 macam minuman penghuni neraka yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa kiranya apabila seorang mendapatkan salah satu atau keempat-empatnya, apabila dia belum mendapatkannya, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, otaknya bisa meleleh dan mendidih, apalagi yang lebih dari itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli an-nar bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat, faqala wallahi ya rab ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita sharran qat wa hal marrat bika bu'satun qat, faqala wallahi ya rab ma ra'aitu sharran qat wa ma marrat bi bu'satun qat.
Nabi sebutkan pada hari kiamat nanti didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika di dunia, dia orang yang paling nikmat. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat terjadi, dari seluruh manusia dia paling nikmat. Kaya dia paling kaya. Popularitas dia paling populer. Dari sisi kerajaan dia paling tinggi kerajaan dunianya. Orang nomor satu di dunia. Dari semenjak Nabi Adam hidup sampai hari kiamat terjadi, dia yang paling nikmat hidup di dunia ini. Min ahlin nar, tapi sayangnya di neraka dia dari penghuni neraka, di hari kiamat dia dari penghuni neraka Allah. Karena ketika di dunia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, fayusbaghu fiha, kemudian dicelup ke dalam surga. Dicelup ya. Yang namanya dicelup kemudian diangkat. Baru dicelup, diangkat, kemudian Allah berkata kepadanya, apakah selama di dunia engkau pernah hidup nikmat? Dan apakah selama di dunia engkau pernah melihat suatu kebaikan? Dia menjawab, wallahi ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat, wa ma marrat bi ni'matun qat. Ya Allah, selama di dunia aku tidak pernah hidup bahagia. Seumur hidupku aku belum pernah mendapatkan kebaikan. Para ulama yang mensyarah hadis ini menyatakan, bukan karena dia mampu berdusta di hadapan Allah, bukan. Karena tiada yang mampu berdusta di hadapan Allah di masa itu. Karena Allah menyatakan, wa nukallimu aydihi wa arjulahum. Tangan-tangan mereka akan berbicara di masa itu. Kaki mereka yang pernah bermaksiat akan berbicara. Bumi yang pernah mereka bermaksiat kepada Allah di atasnya, akhbaraha, tuhadithu akhbaraha, akan menjadi saksi atas mereka. Tetapi dia berkata demikian, kata para ulama, karena dahsyatnya neraka Allah. Dengan sekali celupan membuat dia lupa seluruh nikmat yang pernah ia dapatkan ketika di dunia, dan dia adalah penduduk dunia yang paling nikmat di dunia. Ini gambaran dahsyatnya neraka Allah secara umum dari Nabi SAW. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Didatangkan orang yang paling sengsara ketika di dunia. Dari seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini, dia orang yang paling sengsara. Paling banyak musibahnya, paling banyak ujiannya, paling banyak penyakitnya, paling miskin, paling ditindas, paling sering dizalimi. Min ahlil jannah. Tetapi ketika di hari kiamat, dia dari penduduk syurga karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Fayusbaghu fiha sibghatan. Kemudian dia dicelup ke dalam syurga. Kemudian diangkat, kemudian Allah berkata kepadanya, hal ra'aita syarran qat, wa hal marrat bika bu'satun qat, wahai hambaku, pernahkah engkau hidup miskin? Pernahkah engkau hidup sakit? Pernahkah engkau hidup di dalam kejelekan? Dia pun menjawab, Allah ya Rabb, ma ra'aitu syarran qat, wa ma marrat bi bu'satun qat. Ya Allah, aku belum pernah hidup miskin, aku belum pernah hidup sakit, aku belum pernah hidup sengsara. Hal ini kata para ulama karena indahnya syurga. Dengan sekali celupan membuat dia lupa seluruh musibah, seluruh kejelekan, seluruh malapetaka yang pernah menimpanya ketika di dunia, yang kata Nabi asyaddun nasi bu'san fid dunia. Ketika di dunia, dari seluruh manusia yang pernah hidup di dunia, dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Dan sekali celupan membuat dia lupa seluruh musibah, kejelekan yang pernah ia rasakan di dunia. Ini gambaran keindahan syurga secara umum dari Nabi SAW. Maka Allah katakan, fama rabihat tijaratuhum. Sungguh tidak beruntung, sungguh sia-sia, sungguh merugi orang yang mengganti jalan syurga dengan jalan neraka. Mengganti keimanan dengan kekufuran, mengganti sunnah dengan bid'ah, mengganti ketaatan dengan maksiat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad sebagian ulama mendhaifkannya, tetapi makna yang sahih, Nabi bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa alima lima ba'da al-maut, wal ajiz man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mematahkan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya di hadapan hukum Allah, aturan Allah. Dan dia selalu mempersiapkan bekal untuk perjalanan setelah kematian.
Sedangkan orang yang lemah itu adalah orang yang selalu melampiaskan hawa nafsunya, tetapi dia selalu berangan-angan kepada Allah. Logikanya jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata ada tawaran kepada seseorang, ini uang 1 miliar untuk kamu, silahkan kamu berfoya-foya dengan 1 miliar ini selama 2 jam. Kamu hidup bebas selama 2 jam ini, tanpa aturan. Silahkan mau berzina, mau membunuh, merampok, merampas, buat syirik, buat bidah dan seterusnya. 2 jam. Tetapi setelah 2 jam nanti kamu akan dibakar, kamu akan dimutilasi, dan kamu akan disiksa. Ini tawaran yang pertama. Tawaran yang kedua, selama 2 jam ini engkau hidup dalam berbagai aturan. Aturan-aturan yang menyelisih hawa nafsu dia, tetapi masih dalam kemampuannya. Diberikan kepadanya larangan-larangan yang nafsunya ingin melakukannya, tetapi dia mampu meninggalkannya. Kalau kamu lulus dalam 2 jam ini, maka setelah itu kamu bisa hidup bebas selama-lamanya. Kira-kira orang cerdas milih tawaran yang mana dari 2 tawaran ini jamaah? Sepakat semuanya secara lisanul maqal adalah pilihan yang kedua. Ya, saya kira muslim dan non muslim ya akan memilih yang kedua. Setiap orang dengan lisannya, dengan lisan eksternalnya akan berkata memilih yang kedua. Apalagi kalau dia seorang mukmin. Sadarkah kehidupan kita di dunia ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini kalau kita timbangkan kehidupan akhirat mungkin tidak sampai 1 menit jemaah. Atau paling panjang tidak lebih dari 1,5 jam. Kenapa demikian? Mari sejenak kita hitung-hitung terkait hal itu. Kan dalam ayat tadi Allah katakan 1 hari di akhirat yang paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Ya. 1. Yang kedua, Nabi bersabda, "Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik." Umur mayoritas umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Amat sedikit di antara mereka yang punya umur lebih dari itu. Berarti taruhlah kita punya umur 60 hingga 70 tahun. Tadi 1 hari di akhirat lamanya seperti 1000 tahun di dunia ini. 1 hari notabene 24 jam. Kira-kira 60 tahun di dunia ini mengambil berapa lama waktu di akhirat? Tidak lebih dari 1,5 jam. Ya kan? Berarti 1,5 jam di akhirat itu sama seperti 60 hingga 70 tahun waktu di dunia ini. Ini kalau kita bandingkan dengan hari yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Bagaimana lagi kalau kita bandingkan dengan hari yang panjangnya kata Allah khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti hidup kita di dunia ini enggak lebih dari 5 menit. Apakah demi kehidupan yang tidak lebih dari 1,5 jam ini kita rela kehilangan ke surga kita? Kita rela diazab oleh Allah dalam nerakanya yang 1 hari paling pendek di dalamnya seperti 1000 tahun di dunia ini? Yang mana azab yang paling ringan di dalamnya adalah diletakkan 2 bara api di bawah kaki seorang hamba lantas mendidih dan meleleh otaknya. Kita rela diazab dalam neraka, di dalam kuburan, dan di antara azab, di antara bentuk azab di dalam liang kubur kata Nabi dimasukkan kalajengking dan ular ke dalam perut mereka karena mereka para pelaku riba ketika di dunia, karyawan riba, manajer riba, nasabah riba, enggak bertobat dan belum dimaafkan oleh Allah. Azab di dalam kubur sebelum hari kiamat, kalajengking dan ular Allah masukkan ke dalam perutnya. Itu di alam kubur. Maka benar kata Nabi tadi, orang yang cerdas seperti itu. Nah, dan kita seringkali risau, gelisah terhadap masa depan dunia kita. Nyo merai nyo pi paju hantu nyo. Nyo anu nah tayu ja ikulai yang pumi tamang. Nyo merai pi paju hantu. Radang ka lagi na tayu ja ikula yang pumi tamang kay ja ikula nya tinggal paim tay kerja ya ane gop nah S1 mandum ya ane tayu na SMA na lewat pi pajo tinggal. Sering sekali meresahkan, mengkhawatirkan masa depan dunia. Pernahkah kita merasakan kalau anak saya mati su'ul khotimah bagaimana?
Karena perpisahan yang sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah bukanlah perpisahan di dunia ini. Adalah perpisahan di akhirat. Tatkala sebagian anggota keluarga berada di surga, sedangkan sebagian anggota keluarga yang lain yang berada di dalam neraka. Dan saking dahsyatnya neraka serta gentingnya di hari kiamat, Allah sebutkan dalam surat Abasa wa Tawalla, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mar'in yauma idzi sya'nu yughni. Dia lari dari ibu kandungnya, enggak open dia. Ada ibunya, dia lihat di padang mahsyar, enggak open dia. Dia lari dari ibu kandungnya, dari saudara kandungnya, dari anaknya, dari istrinya. Dia sibuk dengan urusannya. Lebih dari itu lagi Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang-orang yang banyak melakukan maksiat ketika di dunia, maka di akhirat mereka berangan-angan andai kata mereka bisa menjadikan saudara kandungnya, istrinya, anaknya, ibu kandungnya, ayah kandungnya dan seluruh manusia sebagai tebusan dia dari neraka Allah. Artinya andai kata Allah katakan kepadanya, kamu selamat dari neraka, kamu tidak akan dibakar dari dalam neraka. Syaratnya bapak kamu jadi gantinya, pengganti kamu. Kalau kamu mau selamat, serahkan ibumu untuk kami bakar dalam neraka. Serahkan anakmu untuk kami bakar dalam neraka. Serahkan istrimu untuk kamu bakar. Serahkan komandanmu untuk kami bakar. Semuanya siap. Bakar semua mereka ya Allah. Yang penting saya selamat. Karena dahsyatnya neraka Allah Jalla wa'ala. Maka Allah sebutkan seluruh orang yang menggantikan jalan surga dengan jalan neraka, fama rabihat tijaratuhum. Itu adalah perniagaan yang sia-sia, tidak akan beruntung. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillahi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa kalian. Al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan mujahid sejati adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian daripada jika kalian mengetahuinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh rugi kalau kita menggantikan, kita hilangkan kehidupan akhirat kita dengan kehidupan dunia ini. Demi kehidupan dunia yang kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak lebih dari 1,5 jam. Bahkan Nabi bersabda, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jangankan yang lain jamaah, 2 rakaat sunnah salat subuh antara adzan dan iqamah subuh itu lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Ini yang salat sunnah, apalagi dengan yang lain. Hanya gara-gara takut sama orang yang akan teken proyek, kita rela meninggalkan solat berjamaah. Ibang matang bak meja proyek enan nyum yokuja umaji hang teken hana mengang kepala dinas. Gara-gara kepala dinas, gara-gara komandan meninggalkan solat. Adzan udah dikumandangkan, masjid di sampingnya, nyum kuja hana mangak tagayut, tinggal preh tanda tangan, tinggal amprahan peng. Adzan dikumandangkan, dia tinggalkan. Dia jual dunianya, dia jual akhiratnya dengan dunianya. Padahal jamaah dimuliakan Allah, jangankan orang lain, anak kandung kita sendiri, istri kita, ibu kita, begitu kita mati 1 menit saja mereka tidak ada yang rela menemani kita di dalam kubur kita di malam pertama. Apalagi orang lain, apalagi komandan, apalagi anak buah. Mati detik ini, walaupun nangis mereka paling 2-3 hari nangis. Urina yang matang muda, yang kawin lainnya juga hanai preh mata idah habis. Bahkan kalau melakukan mati, kaya mendang-dang pajak mati, ngepagah kawin lain. Nyai doya aja mah, belum dia di akhirat. Maka ini adalah sebuah renungan bagi kita di dalam sebuah hadis. Nabi menjelang wafatnya, tiba-tiba beliau berkata, waktu habis. Wallahu a'lam bishawab. Hadis tersebut akan saya sampaikan pada minggu pertama dan mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang ada insyaallah kita jawab pada pertemuan mendatang jika kita masih hidup minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.